Halo sahabat, jumpa lagi di dapur saya. Hari ini saya mau masak ayam berbalut breadcrumb. Bahan-bahan yang akan saya pakai, bahan utama dari ayam. Ini ayam saya sudah cuci, saya sudah bersihkan, dan saya sudah potong-potong slice kecil seperti ini. Nah, ini slice kecil seperti ini ya. Bumbu-bumbu yang akan saya pakai adalah bawang putih 3 siung bawang putih dan merica bubuk. Jangan lupa garam. Ini garam saya. Telur, 1 butir telur. Ada breadcrumb atau tepung roti. Saya pakai yang mereknya nih. Saya pakai ini. Kalau di sini ini kita cari tepung roti yang kasar ya. Ada kalau di di Indonesia saya suka lihat tepung roti ada yang halus, tapi ini kasar. Dan tepung jagung secukupnya saja. Nanti kalau kurang kita boleh tambah. Untuk tepung jagung kita hanya perlu tambahkan sedikit garam, secumput saja. Saya mau ini haluskan saya punya bawang putih ya. Saya punya bawang putih saya haluskan pakai garam. Oke. Saya akan haluskan saya punya bawang putih ya teman-teman. Tidak halus sangat, yang penting suka terserah teman-teman ya, mau dihaluskan sangat lembut boleh. Kalau saya sukanya saya pecah-pecahkan sampai seperti inilah ya, teman-teman bisa ini ya, bisa lihat tuh. Jangan lupa nanti ini oke, cukup seperti ini menurut saya, karena bawang putih kalau dipecah-pecah seperti ini baunya akan lebih harum. Oke, saya masukkan ke sini ya. Nah, seperti ini. Saya singkirkan ini dulu. Kan seperti ini teman-teman. Jangan lupa lada bubuk. Pakai lada bubuk, bisa pakai lada butir-butir yang seperti ini pun. Nih, ini akan lebih wangi. Saya pakai ini saja, secukupnya saja. Dan resep rahasia saya ini teman-teman, saya akan masukkan ke ini susu cair ya teman-teman, fresh milk, susu cair ini akan saya masukkan ke sini. Nah, kelihatan kan ukurannya. Yang penting ayam ini terendam, bahasa Jawanya cukup nyemek-nyemek saja. Yang penting ayamnya berbalut susu terendam. Kenapa saya pakai susu teman-teman? Akan menambah tekstur ayam ini lebih moist, setelah digoreng nanti ayam ini akan lembut dan lebih gurih. Kalau tidak pakai susu nanti ayamnya akan sedikit lebih keras. Jadi kalau pakai susu, ayam ini nanti akan waktu digoreng, setelah digoreng kita makan itu akan ada keluar seperti
juicy dan rasanya lebih gurih. Oke, saya akan pindahkan ayam saya. Ini kita perlu marinate minimal 30 menit. Minimal 30 menit ya teman-teman. Minimal 30 menit. Kalau kita mau masaknya pagi, sore kita siapkan. Kita marinate, masukkan dalam wadah tertutup, kita masukkan dalam kulkas. Pagi kita masak akan lebih sedap karena dia bumbu-bumbunya dan susunya itu akan meresap lebih sempurna ke dalam daging ayam. Akan marinate selama 30 menit sambil saya menyiapkan bahan-bahan yang lain. Saya akan letakkan sini teman-teman. Saya marinate dulu. Oke. Setelah 30 menit saya marinate, susu ini akan berkurang karena dia akan meresap ke dalam daging ayam. Dan saya akan mengocok telur. 1 butir telur ini kita kocok lepas. Seperti ini saja. Oke, cukup. Nasi saya sudah masak. Oke, sekarang kita akan balut ayam ini. Dengan tepung. Kita akan balut ayam dengan tepung. Saya akan letakkan sini ya. Saya akan letakkan sini. Begini caranya. Bagaimana? Seperti ini saja. Kelihatan enggak ya? Sorry. Semoga kelihatan ya teman-teman. Nih, breadcrumb dan tepung jagung. Kenapa saya pakai tepung jagung teman-teman? Pakai tepung terigu pun boleh, tetapi untuk tepung jagung saya pakai lebih suka pakai tepung jagung karena nanti kalau setelah digoreng dan sudah dingin, setelah ayam ini dingin, tepung jagung tidak akan melempem. Dia tetap akan kerasa, ada rasa renyahnya. Tidak keras tapi renyah. Kalau tepung terigu akan lembek. Itu sebabnya saya lebih suka pakai tepung jagung untuk masak makanan seperti ini. Saya akan contohkan. Capit. Oke. Ini ayam. Saya gulingkan di tepung jagung. Saya nggak mau banyak tempat teman-teman, jadi tepung jagung sama breadcrumbnya ini saya tepikan saja satu tempat begini. Dan saya akan masukkan ke dalam telur yang kita kocok lepas tadi. Oke.
secara sempurna. Lalu kita masukkan ke dalam breadcrumb tadi, tepung roti tadi. Seperti ini saja. Pakai tangan, saya suka pakai tangan. Saya sudah cuci tangan ya. Seperti ini. Lalu kita tepikan. Seterusnya seperti itu, teman-teman. Kita buat begini sampai adonan habis, sampai ayamnya habis, sampai adonan, sampai ayamnya habis. Yang suka asin, dalam telur boleh ditambahkan garam. Tapi menurut saya ini sudah cukup asin ya. Saya tidak perlu tambahkan garam ke dalam telur. Kalau masih ada susu di dalam ayam tadi, teman-teman, nah, kita boleh masukkan ke dalam sini, campurkan dengan telur itu, akan lebih gurih lagi. Sampai habis ya ayamnya, potongan ayamnya sampai habis. Breadcrumb dengan tepung jagungnya itu secukupnya. Kalau seumpamanya nggak habis ya, ada sisa tepungnya tapi ayamnya sudah habis, kita bisa simpan. Kita masukkan dalam wadah tertutup, kita simpan dalam kulkas. Next time kita boleh pakai lagi. Kalau mau dibuangkan sayang. Breadcrumb saya kurang. Oke. Sambil saya koleh-koleh ya, teman-teman, saya mau panaskan minyak. Saya sengaja potong kecil dia punya ayam, karena kalau besar-besar itu anak-anak tahu, oh ini ayam besar-besar gitu, mereka nggak suka. Mereka suka yang makan ayam ini yang potongannya kecil-kecil seperti ini. Saya buat kecil-kecil. Dan juga kita masak ayam ini nih mekar, kalau jadi kuahnya itu seperti mekar. Jadi kita potong kecil-kecil. Nanti kalau kita sudah balut dengan tepung, dengan segalanya ini, dengan bahan-bahan yang lain, dia akan besar gitu. Walaupun ayamnya kecil, nanti dia akan besar. Saya akan panaskan minyak, teman-teman. Oke, kita tepikan ya. Itu tadi ayam saya pakai ayam 1 dada ayam. Kalau teman-teman mau pakai daging yang lain, maksudnya paha ayam pun boleh, tapi kita harus buang kulitnya. Paha ayam kita buang kulit.
paha ayam, dada ayam kita buang kulit. Oke, saya akan masukkan minyak. Sih, minyak saya bening sekali. Saya pakai minyak bening sekali teman-teman, gelap. Saya akan tutup jendela karena apinya lari-lari. Oke. Kita tunggu minyaknya panas ya. Seperti biasa, untuk ngecek minyak panas, saya gunakan nih sotel kayu saya. Kalau sudah bubble, ada bubble-bubble gitu, itu tandanya sudah panas. Sebentar lagi. Kita goreng menggunakan api kecil ya teman-teman ya. Kalau kita pakai api besar, takutnya itu nanti dalamnya masih mentah, luarnya sudah gosong, sudah hangus, kering hangus, dalamnya masih mentah. Dan ini kita goreng pun tidak lama, sebentar saja. Oke, minyak saya sudah panas, sudah ada bubble. Saya akan kecilkan api teman-teman. Sudah bergelembung-gelembung gitu ya. Saya akan goreng. Ini boleh disimpan. Sudah kita balut dengan breadcrumb seperti ini. Ini ya teman-teman, kita sudah balut dengan breadcrumb seperti ini. Kita masukkan dalam wadah dan kita tutup rapat. Kita boleh simpan dalam freezer. Dalam freezer untuk 2-3 hari masih boleh tahan. Kalau kita mau goreng, kita keluarkan, kita diamkan saja ya, jangan kita pakai microwave gitu, jangan. Kita diamkan saja di luar sampai dia lembut, tidak jadi es, dan kita boleh goreng. Kita akan goreng. Jangan lupa pakai api kecil ya. Ini masakan yang simpel dan mudah buat saya, karena semuanya bisa makan ini, semuanya suka makan.
Kalau sudah berubah warna golden brown seperti ini, kita boleh angkat. Nah, warnanya cantik. Tekan tepikan sini. Yang satu lagi. Breadcrumb digoreng pasti akan rontok. Jadi untuk mengatasinya supaya nggak rontok, ada yang setelah kita balut dengan breadcrumb, ayam ini dikukus. Jadi ayam pun nanti sudah matang ya, dikukus. Tapi saya enggak buat seperti itu. Saya mentah-mentah begini saya goreng. Wajar kalau breadcrumb itu akan rontok, itu wajar. Selain ayam, masakan ini kita boleh kita boleh ganti ayam dengan ikan, seperti ikan salmon pun boleh. Caranya sama. Untuk mencuci ikan ataupun ayam ini amisnya kuat ya. Dia waktu panas dimakan nggak amis, tapi nanti kalau sudah dingin dia akan rasa ada amisnya. Untuk menghilangkan rasa amis bau amisnya itu, saya kalau mencuci ayam, saya cuci dengan garam. Setelah saya cuci dengan garam, nanti saya bilas dengan garam, terus garam gitu. Nanti saya akan kasih perasan lemon ataupun jeruk nipis, karena di situ dia nanti tidak akan amis kalau udah dingin makanannya ya. Ini teman-teman sudah matang, saya akan matikan api ya. Oke, saya goreng segini dulu sebab ini kalau dingin nggak enak. Ini saya untuk contoh saja, nanti yang lain akan saya simpan. Jadi ini teman-teman, ayam balut breadcrumb saya, ayam goreng breadcrumb. Jadi semoga dapat menginspirasi, menambah list menu masakan kawan-kawan semuanya. Sekian dari saya, jangan lupa subscribe, like, dan share video saya ini di semua sosial media yang kawan-kawan punya. Sampai jumpa lagi di Dapur Vidya Dani. Dadah.